Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan belajar matematika SMP kelas 7. Bab yang pertama yaitu bilangan. Hari ini kita akan membahas part yang pertama, kita akan membahas mengenai bilangan bulat. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini ada 3.1 dan 4.1. Sedangkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu peserta didik mampu membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Yang kedua, peserta didik mampu melakukan operasi hitung bilangan bulat. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dan disiapkan alat tulisnya ya. Pada pembelajaran kali ini, doa Ibu pandu dari sini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang pertama kita akan belajar mengenai membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Bilangan bulat merupakan bilangan bulat positif, 0 dan bilangan bulat negatif. Bilangan 0 bukan bilangan positif maupun negatif. Nah, 0 ini berdiri sendiri. 0 ini sebagai patokan ya antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Masih ingat ya? Ini namanya apa anak-anak? Ya, garis bilangan. Kalian sudah mempelajarinya di SD ya. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa himpunan bilangan asli dan himpunan bilangan caca merupakan himpunan bagian dari bilangan bulat. Karena apa? Karena di sini bilangan bulat itu memuat bilangan bulat positif yang berada di sebelah kanan ini, ada 0 dan juga bilangan bulat negatif. Masih ingat nggak bilangan asli itu mulai dari bilangan apa saja? Mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian, kalau bilangan cacah, pintar 0, 1, 2, dan seterusnya. Pada garis bilangan, semakin kanan letak suatu bilangan, nilainya akan semakin besar. Begitu sebaliknya, semakin ke kiri letak suatu bilangan, maka nilainya semakin kecil. Dan perlu diketahui juga bahwa bilangan positif itu selalu lebih besar daripada bilangan negatif. Contoh yang pertama, 7 berada di sebelah kanan min 8. Artinya 7 itu lebih besar daripada negatif 8. Ya, benar ya? Atau negatif 8 lebih kecil dari 7. Dan contoh 1B ada negatif 3 berada di sebelah kanan negatif 6. Ingat ya, tadi semakin ke kanan maka nilainya semakin besar. Artinya apa? Negatif 3 lebih besar daripada negatif 6. Atau bisa dibalik menjadi negatif 6 lebih kecil daripada negatif 3. Dari contoh di atas dapat dituliskan menjadi A yang pertama. 7 ada simbol apa ini? Lebih besar ya. Bacanya adalah 7 lebih besar dari negatif 8. Atau negatif 8 kurang dari atau lebih kecil dari 7. Begitu juga yang B. Nah, di sini Ibu punya tabel ya. Di mana jika A lebih besar dari B, maka simbolnya adalah seperti ini. Dan seterusnya. Nanti bisa di-pause dulu kemudian dicatat ya. Yang B ada operasi bilangan bulat. Nah, yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Pada kegiatan ini, kalian akan memahami sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Contoh, Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka lagi. Berapakah boneka yang Mia miliki sekarang? Oke, penyelesaiannya ya. Kita bisa menggunakan garis bilangan di bawah ini untuk memaknai penjumlahan 3 ditambah 4. Karena tadi kan awalnya Mia sudah mempunyai 3 boneka. Kemudian ketika ulang tahun, dia mendapat hadiah 4 boneka lagi. Nah, bisa diperhatikan ya. Ini loncat 3, di sini adalah boneka Mia, jumlah boneka Mia. Kemudian setelah dia ulang tahun, dia mendapatkan 4 boneka, berarti kita berjalan 4 kali. 1, 2, 3, 4. Maka berapakah jumlah boneka Mia sekarang? Pinter. Nah, karena Mia memiliki 3 boneka ya, dari titik asal 0 bergerak 3 satuan ke kanan, kemudian ditambah lagi ya, karena
dia ulang tahun mendapat 4 boneka. Jadi boneka Mia sekarang jumlahnya ada 7 ya. Contoh yang kedua, ada seorang penyelam amatir mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Setelah merasa lancar menyelam di kedalaman 2 meter, kemudian ia turun lagi hingga kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Berapakah selisih kedalaman pada dua kondisi tersebut? Oke, kita bahas bersama. Negatif 5 mewakili posisi 5 meter di bawah permukaan laut. Ingat ya, tadi kan ada kalimat seperti ini. Kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut, maka kita tulisnya adalah negatif 5. Sedangkan negatif 2 mewakili posisi 2 meter di bawah air laut. Bilangan negatif 2 lebih besar daripada negatif 5. Kok bisa? Mengapa demikian? Bentuk soal tersebut bisa kita tulis menjadi negatif 2 dikurangi negatif 5. Kita perhatikan ya. Nah, awalnya penyelam amatir itu berada di titik 0. Kemudian dia menyelam dalam kedalaman 2 meter ya. 2 meter di bawah permukaan laut, berarti negatif ya. Berjalan ke kiri sebanyak 2 langkah. 1, 2. Nah, dia berada di sini. Kemudian setelah ia merasa lancar ya, dia turun lagi hingga kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Nah, Bu, ini kenapa kok arahnya kok bisa ke kanan ya? Coba diperhatikan lagi soalnya. Awalnya dia kan turun 2 meter di bawah permukaan laut. Dia merasa lancar, dia pengen turun lagi ya. Sebanyak 5 meter. Nah, tadi kan sudah Bu Umi bilang bahwa negatif soal tersebut bisa ditulis menjadi negatif 2 dikurangi negatif 5. Jika ada pengurangan ya, bertemu negatif atau negatif bertemu negatif ya, maka bisa diubah menjadi positif. Artinya ini ya, ini bisa ditulis menjadi min 2 negatif 2 ditambah 5 ya. Maka di sini di garis bilangannya minus 2 yang panah merah, kemudian ditambah 5 ya. Kalau ditambah berarti arahnya ke kanan sebanyak 5 kali dari minus 2. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi selisih kedalaman penyelam pada dua kondisi tersebut adalah 3 meter. Nah, panahnya terakhirnya berada di sini. Berarti ini adalah hasil akhirnya. Sifat-sifat operasi penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama ada sifat komutatif. Nah, secara umum jika A dan B adalah sebarang bilangan bulat, maka berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Misal, 1 ditambah 2 adalah 3. Apakah sama dengan hasilnya jika 2 ditambah 1? Ya, 2 ditambah 1 berapa? 3 kan? Ya. Maka sifat operasi penjumlahan bilangan bulat berlaku sifat komutatif yang pertama. Yang kedua, berlaku sifat asosiatif ya. Langsung saja disimak di yang berwarna biru ini. Jika A ditambah B ditambah C, maka sama dengan A ditambah B ditambah C ya. Jika ada yang di dalam kurung maka didahulukan. Nanti bisa dicoba ya, ini sebarang bilangan. Boleh A ini 1, B-nya 2, C-nya 1 juga boleh. Nanti kalian buktikan sendiri ya. Operasi yang kedua yaitu perkalian bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat meliputi bilangan bulat positif dan juga bilangan bulat negatif. Misalkan A dan B bilangan bulat positif, perkalian A dan B adalah penjumlahan berulang bilangan B sebanyak A. Sekarang diperhatikan, jika A dikali B ya, ingat ya, jika A dikali B maka penjumlahan berulang dari B sebanyak A ya. B ditambah sebanyak A kali ya di sini. Coba diperhatikan perkalian antara dua bilangan bulat tak nol. Ada tak nol itu artinya ada bilangan bulat positif dan juga negatif ya. Jika ada perkalian antara bilangan bulat positif dikali positif maka hasilnya tetap positif. Jika ada bilangan bulat positif dikali negatif maka hasilnya negatif.
Jika ada perkalian bilangan bulat negatif dikalikan dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya negatif. Nah, ini yang Bu Umi maksud tadi. Jika ada perkalian negatif dengan negatif, maka hasilnya menjadi positif. Sama seperti contoh sebelumnya. Sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Nah, ini nanti bisa dibaca-baca, bisa dibuktikan sendiri. Nanti bila belum jelas, bisa WA ke Bu Umi. Nanti nomornya Bu Umi ditaruh Bu Umi di deskripsi box ya. Selanjutnya ada pembagian bilangan bulat. Dalam matematika, pembagian dapat diartikan sebagai mengurangkan bilangan terhadap bilangan yang tetap hingga bilangan itu habis. Contoh, seekor tupai mula-mula berdiri di titik 0. Tupai itu dapat melompat ke kiri atau ke kanan. Sekali melompat, jauhnya 3 satuan. Tupai telah melompat ke kiri dan berada di titik 15 sebelah kiri 0. Berapa kali tupai telah melompat? Ya, dipahami lagi soal ceritanya, bisa di-pause dulu. Tupai melompat ke arah kiri. Ke arah kiri titik 0 artinya daerah bilangan negatif ya. Gerakan tupai dapat digambarkan pada garis bilangan berikut. Nah, ini gambarnya. Ini titik 0 di sini ya. Dia sekali melompat itu 3 satuan. Nah, dia telah melompat sampai ke titik 15. Jadi dari sini dia sampai di sini titik 15. Berada di sebelah kiri ya, berarti 15-nya negatif ya, negatif 15. Nah, karena sekali melompat itu 3 satuan, maka berapa kali dia melompat ya? Dihitung saja. 1, 2, 3. 1 kali lompat. 2 kali lompat ya. 1, 2, 3 berarti 3 kali lompat. Dihitung lagi sampai sini. Nah, sudah bisa dihitung ya berapa kali tupai melompat. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi tupai telah melompat sebanyak 5 kali. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini, Ibu punya latihan soal. Di sini ada 4 latihan soal. Nanti silakan dikerjakan ya, bisa di-pause dulu. Soalnya ditulis di buku tulis kalian. Kemudian dikerjakan dan nanti jawaban kalian bisa dikirim melalui link yang sudah dikirimkan oleh wali kelas masing-masing melalui grup WhatsApp, atau nanti bisa klik link yang ada di Teams kelas kalian masing-masing ya. Mungkin itu yang dapat Bu Umi sampaikan pada pembelajaran kali ini. Jangan lupa di subscribe ya anak-anak, supaya tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Bu Umi ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.